sang juara bertahan Liga Inggris Manchester City terancam turun kasta. Ini masih terkait dengan pelanggaran aturan Financial Fair Play atau FFP yang telah menjerat skuad asuhan Pep Guardiola ini selama beberapa tahun terakhir. Dan jika kita melihat hukuman yang akan diterima oleh Everton yang tersandung dengan kasus yang sama, maka jika Manchester City terbukti bersalah, mereka terancam terlempar hingga hanya bisa bermain di kancah non-liga. Tapi bukannya tuduhan terhadap Manchester City semacam ini selalu muncul setiap tahunnya? Lalu apa bedanya dengan sekarang? Nah, yang ini jelas beda. Berikut penjelasan dan kronologi kasus Manchester City. Everton akan dikurangi 12 poin. Merebaknya kembali masalah kasus FFP Manchester City ini berawal dari pihak Premier League yang pada hari Rabu 25 Oktober 2023 memberikan rekomendasi untuk mengurangi poin Everton sebanyak 12 poin. Itu jika klub rival sekota Liverpool tersebut kalah dalam pembelaan mereka terhadap tuduhan pelanggaran aturan keuangan di Liga Inggris. Dan jika melihat hukuman yang diterima Everton, para pengamat sepak bola pun berspekulasi. Bagaimana dengan kasus FFP Manchester City? Karena seharusnya The Citizen dihukum lebih berat dari Everton. Pasalnya kasus yang masih dalam penyelidikan tersebut menyebutkan ada 115 pelanggaran aturan keuangan yang dilakukan oleh tim Manchester Biru tersebut semenjak 2009 hingga 2018. Sementara Everton, pengurangan 12 poin itu hanya untuk satu tuduhan. Kenapa dibuat aturan FFP? Kasus Manchester City sejatinya sudah beberapa kali dibicarakan dan terakhir kali muncul pada awal Februari 2023 lalu saat pihak Premier League membeberkan sejumlah dakwaan terhadap Manchester City terkait pelanggaran aturan FFP yang dilakukan oleh klub tersebut selama kurun waktu hampir 10 tahun. Salah satu peraturan UEFA yang mengubah wajah sepak bola dunia adalah aturan Financial Fair Play ini. Peraturan yang lahir di era kepemimpinan Michel Platini yang menginginkan sepak bola jauh lebih adil. Aturan ini dibuat dengan maksud mencegah klub-klub yang berada di bawah naungan mereka untuk mengeluarkan uang lebih besar daripada pendapatan mereka. Michel Platini menyebutnya dengan istilah financial doping dalam sepak bola. Platini percaya pembelian besar-besaran oleh beberapa klub bakal mengacaukan keindahan sepak bola, dan dia merasa besar hutang klub sebenarnya tak mampu dilunasi. Tapi ngapain juga sebenarnya UEFA mikirin hutang klub-klub tersebut? Ya enggak? Nah, itu sebenarnya bahasa halus saja dari Platini. Sebenarnya, aturan ini dibuat juga untuk mencegah pencucian uang yang dilakukan oleh para pemilik klub dengan cara menggelontorkan uang langit mereka melalui tim sepak bola mereka. Nah, ada yang klik nggak? Kenapa pada nafsu pengen punya klub bola? Sebelum ada aturan FFP, klub-klub raksasa super kaya seperti Real Madrid, PSG, Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan klub-klub yang dimiliki para taipan tampak kebal hukum. Mereka bisa membeli pemain manapun yang mereka mau, dengan harga berapapun, semahal apapun, dan tanpa perlu keterangan dapat uang dari mana. Dan saat uang minyak datang ke Manchester City, dugaan trik yang sama kembali dilakukan. FFP diciptakan untuk mencegah transfer-transfer liar itu, agar sepak bola lebih adil dan berimbang, terutama bagi tim-tim yang benar-benar menjunjung tinggi nilai sportivitas dan tak hanya mengandalkan uang semata. Awal mula kasus Manchester City. Pada 2018, di era awal kepelatihan Pep Guardiola, Manchester City pernah didakwa oleh UEFA terkait pelanggaran sejumlah aturan FFP. Dan perlu kamu ingat, arti kata beberapa itu mengacu pada 115 dakwaan. Kala itu, UEFA membuka kembali sejumlah kasus lama karena mendapatkan data baru, termasuk salah satunya kasus Manchester City. Saat itu, isu yang kuat beredar adalah Sheikh Mansour diduga menggelembungkan kesepakatan sponsor jutaan dolar dengan perusahaan-perusahaan dari Abu Dhabi dengan menggunakan kekayaan pemiliknya. Trik ini dilakukan supaya mereka memenuhi peraturan FFP. Lalu kasus ini muncul kembali di awal 2019. Dan ketika kasus ini semakin memanas, Pep Guardiola dengan tegas mengatakan Manchester City tidak bersalah. Bahkan Pep berani memasang badan untuk membela klub dan para pemainnya. Kasus Manchester City kemudian diselidiki oleh Klub Financial Control Body atau CFCB alias Badan Kontrol Keuangan Klub. Mantan Perdana Menteri Belgia,
Yves Leterme ditunjuk untuk memimpin penyelidikan kasus itu. Di awal 2020, kasus panjang Manchester City akhirnya berujung pada hukuman dari UEFA. Kala itu, UEFA menjatuhkan hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa terhadap Manchester City. Sanksi larangan tampil di Liga Champions dan juga Liga Eropa ini berlaku selama 2 musim, yaitu musim 2020-2021 dan 2021-2022. UEFA juga memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar 30 juta euro terhadap Manchester City. Meskipun demikian, kubu Manchester City mengaku kecewa dengan adanya kecurigaan sikap memihak dari UEFA perihal kasus ini. Manchester City segera melayangkan pengajuan banding terhadap pengadilan arbitrase olahraga. Dan tidak butuh waktu lama, setelah dijatuhi hukuman pada Februari 2020, Manchester City ternyata bisa lolos dan dinyatakan tidak bersalah pada Juli 2020. CAS mengabulkan banding Manchester City dan menyatakan juara Liga Inggris itu tidak bersalah. Senin 13 Juli 2020, CAS mencabut sanksi larangan 2 tahun bermain di Liga Champions yang diterima Manchester City. Denda mereka juga didiskon hanya menjadi 10 juta euro saja. Ini magic. Namun sekarang kasusnya berbeda. Yang mengajukan dakwaan saat ini adalah pihak Premier League. Dan jelas ada aturan di Liga Inggris bahwa pihak klub tidak bisa mengajukan banding ke CAS lagi. Pada Februari 2023, Premier League mendakwa Manchester City telah melakukan sejumlah pelanggaran FFP. Pernyataan tersebut disampaikan Premier League melalui situs resmi mereka. Kali ini, dugaan pelanggaran yang dilakukan Manchester City lebih berat dan jauh lebih panjang daftarnya. Menurut pernyataan resmi pihak Premier League, pelanggaran yang dilakukan Manchester City ini sudah dimulai pada musim 2009-2010 hingga saat ini. Pelanggaran yang dilakukan Manchester City mencakup beberapa aspek, mulai dari pelanggaran aspek finansial klub, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan pelanggaran aturan FFP lainnya. Kasus Manchester City kali ini tidak bisa dibawa ke CAS, berbeda dengan 2,5 tahun lalu. Sekarang mereka harus berjuang mempertahankan harga diri klub di depan komite khusus yang baru dibentuk sebagai pengadil. Hukuman yang menanti Manchester City. Jika terbukti bersalah, setidaknya ada 3 hukuman menurut regulasi yang ada yang sangat mungkin akan diterima oleh Manchester City. 2 potensi hukuman yang sangat mungkin segera diwujudkan adalah pengurangan poin dan denda. Belum diketahui seberapa banyak poin dan denda yang akan ditimpakan. Potensi hukuman ketiga adalah yang paling mengerikan, yaitu pencoretan dari kompetisi. Manchester City punya kemungkinan didepak tidak hanya dari divisi teratas Liga Inggris, tetapi juga dari kompetisi Liga Inggris secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, kembali merangkak dari Liga Kampung. Hukuman-hukuman tersebut diperkirakan akan jadi pertimbangan Premier League untuk diberikan kepada Manchester City. Komite independen yang nantinya akan memutuskan. Kini menarik menantikan kelanjutan dari nasib Manchester City. Bagaimana menurutmu? Akankah pasukan Pep Guardiola itu bakal mendapat hukuman berat? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.